الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقال تعالى في آياته الكريمة وهو أصدق المقالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك Sadaqallahul Aliyul Azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin kaum muslimin jamaah musholah Baitur Rahmah, para sepuh, para asatidz, para ujaz, tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda semuanya hadir kumpul yang selalu dalam curahan rahmah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus ketua musholah sepuhan kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Ilyas, dan juga orang tua kita pengurus wilayah RW 06 Bapak Haji Lili, mudah-mudahan selalu diberikan sehat panjang umur, mudah-mudahan cepat punya istri lagi, amin. Ya, tidak lupa guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Agus Jamaluddin, Bapak Ustadz Ucep Rupiudin, Muratibil acara Ustadz Adib, beserta para tokoh, para ketua RT bila ada, mudah-mudahan semua selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, kita malam ini kembali berjumpa pada gelombang yang sama. Mudah-mudahan melalui channel ini dosa-dosa kita lewat langkah kaki dan ayunan tangan semuanya dihapus oleh Allah SWT. Karena itulah malam ini alhamdulillah masih di materi Nasoihul Ibad, tepatnya yaitu di halaman berapa? 144, makalah yang bukan makalah ya, makalahnya masih makalah keempat, cuma lanjutan. Baik, sebelum kita bahas apa yang ada di makalah yang keempat, maka kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'atin fabuduha ra'su kulli hasanatin. Innal abda idza akhta'a
khoti'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuhu wa in ada zida fiha hatta ta'lu ala qalbihi wa huwa ar-ranu alladzi dzakarahu Allah ta'ala kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Alhamdulillah, sambungan daripada makalah yang keempat telah kita baca bersama, namun kita harus larat dulu makalah yang keempat, apa intisari yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan bahwa kegelapan ya ada 5 dan penerangnya juga ada 5. Itu intinya. Sebab ibarat film, ujung-ujung nonton tengah-tengah nggak tahu judulnya, terhati Pak ya, kecuali garapan saya dari awal. Ayo ujung-ujung tengah-tengah ya. Maka oleh karena itu, setelah kita pahami judul tadi, maka kemana alur ceritanya gitu. Pembahasannya kemana ini ya. Jadi kita fokus terhadap 5 perkara tadi. Gelap harus dihilangkan gelap dengan penerang yang 5 perkara. Artinya datangkan 5, singkirkan yang 5 ya. Bagaimana lanjutannya? Wa kama annahu baha rasulul li khati'atin fabudduha rasulul li hasanatin. Sebagaimana dikatakan bahwa mencintai dunia itu adalah sumber segala kesalahan. Kalau ada kata-kata terlalu, itu memang tidak baik. Cinta boleh, terlalu nggak boleh. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Pasti bakal pahit di rumah. Tidak ada satupun yang bertahan. Jangankan kita yang tukang dicabut nyawanya, hatta tukang nyabut nyawa Israel tetap bakal mati. Karena kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya maut tidak pernah bilang-bilang, tidak pernah ada pemberitahuan. Coba kalau ada pemberitahuan sama Pak RW, enak. Israel datang, bejak dan warga mana yang modal gue bejak. Enak. Kalau ada datanya mah, tanya malah gitu, berarti ya. Justru ini mah cici-cici baik Israel. Seandainya ada data mau kematian dibilang sama RW, enak tuh. Gue bilangin tuh, sih tuh, seminggu deh umurnya ngaji gitu ya. Itu ya. Makanya ini tidak pernah ada pemberitahuan. Ya, makanya orang itu diperintahkan fastabiqul khairat, karena kita berlomba dengan waktu. Kadang-kadang kita punya planning setahun, 2 tahun, 5 tahun, padahal umurnya seminggu lagi. Naudzubillahi min. Boleh kita cinta dunia, tapi jangan melupakan akhirat. Maka di sini orang yang terlalu mencintai dunia adalah sumber segala kesalahan, maka membenci dunia adalah sumber segala kebaikan. Tuh, makanya inilah yang harus kita jaga, yang harus selalu kita ingat, karena siapapun kita,
tua ataupun muda, sehat ataupun sakit, tetap pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kembalinya kita mudah-mudahan husnul khotimah. Dikemukakan oleh Al-Hasan Basri bahwa hal itu juga sesuai dengan hadis yang berbunyi, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda'u fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuhu wa in ada zida fiha hatta ta'lu ala qalbihi wa huwa ranul ladzi dzakarahu Allahu ta'ala. Di depannya ayat Al-Qur'an yang artinya apabila seorang hamba melakukan dosa satu kali, ya, Nabi, maka hatinya diberi titik noda hitam. Ini baju putih, merek baju putih baru beli di toko, kemudian netes pulpen kita, mangsi kita netes. Sebaik-baiknya dicuci, tetap bekasnya pasti ada. Bajunya baju putih, waduh putih warnanya, tiba-tiba tinta netes di baju, walaupun dicuci direndam, tetap pasti ada bekas noda hitam. Apabila dia mencabutnya dan memohon ampun serta bertobat, maka bersihlah hatinya yang tadi karena berbuat dosa satu kali. Titik hitam itu akan dihilangkan apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apabila dia kembali lagi setelah dia ibaratnya bertobat, lalu dia berbuat dosa lagi, berarti tobatnya tobat sampai. Ini seringkali jadi bahasa, memang mudah dipahami. Emang naam cenah jadi tobat sambal. Tobat sambal itu seperti orang makan sambal, bilang nama, lada, tapi habok baik. Gitu. Jadi tobat sambal, gitu kan? Udah makan bakso sakit perut, mencret, digisuk, meli baik. Ya, itu namanya tobat sambal. Maka bertambah hitamlah titik noda itu. Tadinya udah dihapus oleh Allah titik nodanya karena tobat. Berhubung dia mengulangi lagi dosanya, maka ditambah tebal titiknya. Artinya baju putih kita juga yang tadinya udah direndam bersih, maka ditambah lagi tetes hitamnya, maka bertambah noda itu hingga memenuhi hatinya, sedang dia doa itu menutupinya sesuai dengan apa yang dikatakan Allah di dalam ayat Al-Qur'an. Mana ayatnya tuh? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan dosa yang telah mereka kerjakan dapat menutupi hati mereka. Maka oleh karena itu, apa yang ada di dalam hati manusia, kalau perbuatannya bertambah, maka hitam nodanya juga semakin bertambah. Maka oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, manusia sifatnya lupa, sifatnya salah. Kata Nabi, kullu bani Adam khotob. Seluruh manusia keturunan anak Nabi Adam akan tempatnya salah dan lupa. Maka ada ibadah, ada dosa. Ibadah menjadikan pahala dan maksiat menjadikan dosa. Maksiat bukan hanya maling, bukan hanya narkoba, bukan hanya mabok, bukan hanya berzina, bukan hanya judi, tapi maksiat tidak ngaji pun termasuk hukumnya masih. Penjaga nama maling kotok doang maksiat. Dianggapnya mungkin maksiat itu maling aja. Padahal enggak ngaji maksiat. Kenapa? Karena ngaji hukumnya fardu ain. Ketika kita tidak mengumpulkan fardu ain, dosa gede kita. Maka kalau mengerjakan pahalanya juga gede, kalau meninggalkan dosanya juga gede.
Maka oleh karena itu jangan pernah bosan ngaji. Ya, karena hidup itu hanya ada dua, mau ke utara, selatan, barat, timur, cuma dua yang akan diterima oleh Allah. Mana itu? Al-amalu, al-ilmu wal amal. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Sekarang orang beramal tapi ilmu nak diterima enggak? Ngamal aja terus ruku sujud, tapi enggak ada ilmunya, pasti ditolak. Man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang mengerjakan ibadah kepada Allah tapi tidak punya ilmunya, maka sia-sia karena ditolak amalnya. Naudzubillah min. Sebaliknya orang punya ilmu tapi nggak diamal, sarua bae pakai sendal sebelah. Iya, sama aja pakai sendal sebelah. Mereknya mau bagus ya, woi merek apa itu? Nickerman. Mantap, tapi kan sebelah beda. Iya, masih mending senal template, senal tahlil. Tahu senal tahlil? Senal RW. Namanya Lili. Nah, eta disebutkan di lumpur senal tahlil. Karena rata-rata orang tua dulu tahlil senal Lili kabeh. Pak Haji kalau dia beli sendal itu nggak bakal hilang. Kalau ada kan orang lain rebut saja. Selain dia itu mana? Itu sendal Lili kan? Itu ya. Nggak ada yang punya itu. Ya Allah. Maka oleh karena itu semuanya ya memiliki daripada ciri. Ya, makanya ciri tadi masya Allah noda. Jadi noda ini kan ibaratkan kalau sulit udah direndam, udah disikat, udah pakai bahiklin, udah pakai rinso, susah. Tergantung noda apa dulu gitu. Oh ini mah kecap, gampang. Oh iya, udah tahu ini mah yuk. Kita rumah ada di rinso, sampai soek dari sini kalau makanya dosanya juga kan tergantung dosa apa ini kan. Ada yang mudah dihapus. Ya, yang susah itu adalah dosa hablum minanas, dosa yang berurusan dengan sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah kan tidak melalui manusia, langsung kepada Allah. Dan kalau Allah berkehendak sebesar apapun dosa manusia, karena Allah itu innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Ya, yang penting kitanya minta ampun. Ya, makanya orang melaksanakan ibadah maka akan menghasilkan pahala. Orang mengerjakan maksiat akan menimbulkan siksa. Sedangkan siksa adalah sesuatu yang menyakitkan. Dalam Quran disebut adzabun adzim, siksa yang sangat pedih. Makanya ada orang berbuat dosa, tapi bagaimana yang baik terhadap orang yang berbuat dosa? Orang yang mengakui kesalahan dan bertobat kepada Allah. Maka kan ada lagunya. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang memohonkan ampunan pada Tuhannya. Mesra boleh gitu. Ya. Ada juga ibadah. Inilah pula. Ini ibadah, itu ibadah. Di mana-mana ada ibadah. Termasuk malam ini ngaranna ibadah. Jadi ibadah itu mengabdi terhadap Allah, melaksanakan perintah Allah. Apapun pekerjaan, kalau itu perintah Allah, namanya ibadah. Itu. Iya. Karena kita itu disebutnya adalah ibadah Allah. Dengarin orang yang khotib di atas mimbar, faya ibadallah, bahasa Arab itu yang artinya hamba-hamba Allah, ittaqu, takwalah kalian. Maksudnya takwa di situ apa? Takut terhadap ancamannya dan cintailah terhadap janjinya. Allah menjanjikan apa? Allah menjanjikan surga. Maka kalau orang tertarik dengan janji Allah, pasti sholat, pasti ngaji, pasti ibadah. Yang mau ditawaran guys, pura-pura lapar, ya, pura-pura nggak lapar, padahal mah lapar. Makanya kalau orang yang lapar itu jangan gengsi-gengsi.
Karena ada satu cerita orang habis ngebetulin gentengnya orang kaya, lalu dia lapar karena belum makan di rumahnya. Begitu dikasih makan sama pemilik rumahnya, ditongkrongin aja. Makanya kalau ada orang mau dikasih makan, kita pergi. Emang orang nih. Begitu baru dapat 2 suap makan, nempel nasinya, lalu dia kokobok, dia sangkanya udahan. Kata yang punya rumah, isi aman makannya, sambil diambil lagi. Padahal kokoboknya bukan udahan, tapi nasinya nempel. Disangka udahan. Dimana-mana kan kalau orang kokobok kan pasti udahan. Baru 2 suap, Mak, kok makannya sedikit, nggak enak ya? Iya katanya. Hatinya kecewa. Akhirnya dia ngomong, Bu, sebenarnya saya kalau habis makan itu suka bibilas, cuci mulut. Apa cuci mulutnya? Nggak punya apa-apa ya kalau ada ketupat katanya. Waduh, kata orang kaya nggak punya ketupat. Kalau nggak ketupat mah lontong juga nggak apa-apa. Lontong juga nggak ada. Apa adanya Bu? Nasi doang. Ya udah, tulis nasi. Akhirnya aku dibalik. Gitu, ya. Nah maka oleh karena itu orang yang paling besar pahalanya tadi adalah orang yang memberi makan terhadap orang yang lapar. Orang yang kenyang dikasih makan, nggak bakalan dimakan karena kenyang, artinya cukup gitu loh. Tapi orang yang susah, yang lapar, nuhunnya juga lebih dari 20 kali. Nuhun lagi. Cak nuhun. Akhirnya orang tersebut diganti namanya si nuhun. Ya, salah ini. Nah, kemudian di antara sekian banyak fadilah membaca kalimat thayyibah, yaitu di antara kalimat-kalimat thayyibah salah satunya afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada ucapan yang paling afdal, tidak ada zikir yang paling utama kecuali zikir mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi ini adalah untuk supaya tetap mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, wahdaniyatnya Allah. Maka inilah cara. Maka ketika ada orang mati, hadir dalam lisan kita la ilaha illallah. Aya anu ngalahirkeun la ilaha illallah. Sebab cukup dan kena